Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filomena Arianti dengan NIM 2020 310028. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas manajemen rantai pasok dan logistik. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan yang dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, untuk yang pertama, fungsi persediaan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian fungsi persediaan, kemudian tingkatan fungsi persediaan, kemudian tujuan persediaan, jenis-jenis persediaan, dan biaya-biaya persediaan. Yang pertama, pengertian fungsi persediaan. Jadi, persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan juga merupakan suatu sumber daya yang menganggur dari berbagai jenis yang memiliki nilai ekonomi yang potensial. Jadi sumber daya menganggur ini maksudnya sumber daya yang tidak digunakan. Kemudian ada fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi decoupling. Jadi fungsi decoupling ini merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decoupling dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-terpisah. Kemudian fungsi economy size. Fungsi economy size ini adalah penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya diskon atas pembelian barang, diskon atas kualitas untuk dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. Kemudian, fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi ini merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sampai keterlambatan datanya pesanan bahan dari pemasok. Tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Nah, kemudian tujuan persediaan. Tujuan yang pertama mendecoupling atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Nah, tujuan yang kedua, mendecoupling perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyiapkan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Kemudian mengambil keuntungan diskon kuantitas, kemudian menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Kemudian jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material, yang artinya adalah persediaan barang terwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased part atau komponen, yang artinya adalah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Nah, kemudian persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yang artinya adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. Nah, kemudian persediaan dalam proses atau work in process, yang artinya adalah persediaan barang-barang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau lebih diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang yang jadi. Nah, kemudian persediaan barang jadi atau finished goods, yang dimana artinya adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan dijual atau dikirim kepada pelanggan. Nah, kemudian biaya-biaya persediaan. Nah, biaya-biaya persediaan ini ada 4. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost, yang artinya adalah biaya persediaan yang terdiri dari biaya-biaya bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaannya. Biaya persediaan ini termasuk
biaya fasilitas, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, pengerusakan atau perampokan dan sebagainya. Nah, yang kedua biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost atau procurement cost. Nah, biaya ini ya, di dalamnya itu ada penjelasan pemrosesan pesanan dan ekspedisi, kemudian biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan atau penimbangan, biaya pengiriman gudang dan lain sebagainya. Kemudian biaya penyimpanan atau manufacturing atau setup cost, yang dimana hal ini bahan-bahan tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri di dalam pabrik. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi biaya penyimpanan atau stop cost untuk memproduksi komponen tertentu. Adapun di dalam biaya-biaya ini terdiri dari biaya mesin mengganggur, kemudian biaya penyiapan tenaga kerja langsung, kemudian biaya penjadwalan dan biaya ekspedisi dan sebagainya. Nah, yang keempat biaya kehabisan atau kekurangan bahan atau shortage cost, yang dimana maksudnya adalah biaya yang ditimbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Nah, biaya ini termasuk kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, dan tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.